Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Firmansyah dari SMA Negeri 1 Banjaran. Pada hari ini, tanggal 9 Juli 2024, saya akan mewawancarai beberapa narasumber, terutama guru, mengenai tentang perubahan kurikulum. Ganti menteri, ganti pula kurikulumnya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Guru dari SMA Negeri 1 Banjaran. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu sekalian, apakah diperbolehkan? Silakan. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Sri Resmiati, mengajar di SD Cimaung, mengajar kelas 1. Saya Linda Nisi, sama SDN Cimaung, guru kelas 5. Saya mulai pertanyaan Ibu kepada pertanyaan yang pertama. Apa tanggapan Ibu tentang peristiwa ganti menteri, ganti pula kurikulum? Kalau menurut saya, fenomena seperti itu membingungkan. Saya sebagai guru, kalau bisa setiap ganti menteri itu tidak selalu harus ganti kurikulum, hanya mungkin apa kekurangan dari kurikulum sebelumnya diperbaiki oleh menteri selanjutnya, menurut saya. Betul. Mungkin kalau misalkan menurut saya, kurikulum itu harus jangka panjang. Artinya harus ada persiapan dimulai dari pemerintah yang memerintahkan, kemudian guru, kemudian diobservasi bagaimana di lapangan. Nah, kita tidak bisa langsung misalkan sekarang ganti menteri, ganti kurikulum dalam jarak waktu yang dekat. Seperti itu mungkin sangat tidak kita bisa menerima seperti itu. Sepertinya memang setiap pergantian menteri tidak seharusnya langsung ganti kurikulumnya Ibu ya. Saya akan ke pertanyaan yang kedua. Apa dampak terbesar yang Anda rasakan sebagai guru dengan adanya perubahan kurikulum tersebut? Dampak terbesar mungkin pertama kita harus menyesuaikan lagi kurikulum yang baru, di mana kita kemarin sudah kurtilas, kita sudah mulai ikut BIMTEK, sudah mulai menguasai. Nah, sekarang kita mulai lagi peralihan ke kurikulum mengajar ya, Merdeka Belajar. Nah, kita harus juga sekarang pertama mungkin belajar lagi dari misalkan nol ya, melihat lagi, mengobservasi lagi bagaimana di lapangan ya, apakah memang sesuai, dan memang saya lihat agak kurang sesuai ya. Kenapa? Karena kita lihat dari guru-guru mungkin belum ada kesiapan ya, karena memang kebanyakan kan sekarang bukan BIMTEK langsung ya ayah, sekarang kan banyak Zoom, jadi kita harus tahu melek teknologi, jadi apapun itu harus Zoom gitu, tidak seperti dulu BIMTEK langsung dengan pengawas ya. Kemudian kita disesuaikan dengan peserta didiknya. Peserta didik di daerah kan dengan di kota kan berbeda ya. Dari misalkan dari segi ekonomi, dari segi sosial, tentunya itu harus menjadi pertimbangan untuk pemerintah membuat kurikulum yang baru. Terutama sih memang dari segi fasilitas juga setiap sekolah pasti berbeda. Sekolah A mampu seperti mengadakan atau menyediakan teknologi untuk menyeimbangi kurikulum sekarang. Sedangkan yang sekolah B bisa saja tidak, apalagi melihat kembali lagi dari SDM anak-anaknya. Terutama kebanyakan kalau untuk SD negeri di perkampungan, khususnya Cimaung, SD Cimaung, per kelas itu gemuk. Sedangkan di kurikulum Merdeka kita dituntut semua harus bisa. Kalaupun tidak bisa kita dikelompokkan. Sedangkan satu SD, satu kelas hanya satu guru. Intinya ke sana. Jadi kebesar kemungkinan rata-rata setiap kurikulum berbeda itu bukan gagal, tapi tidak sempurna dalam meraih tujuan yang diharapkan oleh pemerintah atau menteri yang menentukan kurikulum tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan Ibu sebagai guru yang akan dihadapi untuk menerima kurikulum baru? Tantangannya mungkin seperti tadi, seperti pertanyaan tadi, satu melek teknologi, dua kesiapan menghadapi
murid SDM yang biasanya kan kalau dari zaman dulu atau bahkan yang sampai sekarang juga tidak boleh terpusat ke guru, tapi harus ke murid. Murid diusahakan menggali informasi pelajaran ya sendiri. Tapi tetap saja pada kenyataannya kita yang memberikan, istilah nama disuapi gitu, gitu. Guru yang menyuapi atau selalu yang memberikan. Adapun teknologi mereka memang sudah melek teknologi, tapi karena sekarang karena zamannya seperti ini, jadi bukan untuk ke hal yang positif gitu adanya teknologi, murid punya teknologi, tapi lebih ke cenderung ke negatif menurut saya. Tapi tidak semuanya, memang tidak semuanya gitu, hanya memang kalau dirasakan di Cimaung tuh memang SDM-nya menengah gitu. Jadi kalau untuk melek teknologi untuk ke masa depan itu belum gitu. Jadi masih untuk bermain gitu. Dia belum terekspos. Oh, saya tidak mengerti ada pelajaran matematika. Saya tinggal buka YouTube untuk materi yang tidak dimengerti di sana, menurut saya. Ya, mungkin itu dari pertanyaan jawaban dari Bu Win juga saya setuju. Saya cuma menambahkan bahwa memang kurikulum sekarang yang kita hadapi adalah berbasis proyek ya. Proyek. Sedangkan kan kalau misalkan untuk proyek itu kita harus mempertimbangkan dari segi biaya ya. Kenapa? Karena setiap proyek itu pasti perlu biaya. Kesatu perlu biaya, kedua kita harus mempersiapkan segala sesuatunya harus dengan baik ya. Nah, yang menjadi permasalahan itu tidak semua orang tua setuju. Kenapa? Mungkin kalau misalkan di kota orang tua sudah pada mengerti, ya mau misalkan ayeuna kita kalau misalkan mau belajar baik itu harus mengeluarkan uang. Contoh misalkan kita mau proyek ke museum, kan tidak mau ada biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan di kita itu rata-rata menengah ke bawah ya. Jadi kalau misalkan itu tuh harus dipersiapkan ya mulai dari dirapatkan. Mungkin itu saja sih yang dari Ibu. Memang dari kita namanya untuk berbasis proyek itu memang dilihat dari kesiapannya dari guru sendiri, kemudian dari peserta didiknya itu sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apakah perubahan kurikulum selalu membawa inovasi atau justru membawa sistem pendidikan menjadi tidak stabil? Kalau inovasi ada, selalu pasti ada. Tidak stabil pun ada. Tidak stabil pun ada. Yang sangat saya soroti itu bahasa naik tidak naik kelas. Zaman kurikulum sebelum bukan berarti kurikulum sekarang tidak bagus ya, maaf. Karena memang katanya kita harus melihat potensi anak itu bukan hanya dari calistung, bisa saja dari hal yang lain, dari keterampilan. Hanya melihat fenomena sekarang ini saya menggarisbawahi dari naik tidak naik, karena tidak boleh tidak naik. Bahkan ada yang anak yang usia kelas bawah 1, 2, 3 itu yang masih tidak bisa membaca, menulis pun masih tidak dimengerti. Jadi kualitasnya tuh bisa dibilang kurang atau sedikit menurun. Saya tidak bukan berarti tidak baik sekali deh, bukan berarti tidak baik, tapi hanya jadi kualitasnya menurun. Jadi orang tua, ada sebagian orang tua dan siswa yang biarin saya seperti ini ya karena saya memang cuma segini Bu kemampuan saya. Terus kemungkinan persepsi di otaknya sudah pasti naik. Walaupun saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, atau tidak bisa pelajaran A, tidak bisa pelajaran B. Itu yang saya garis bawahi untuk yang sekarang. Ya. Cukup di bulan. Lupanya tanah itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saran Ibu terhadap pemerintah terkait perancangan kurikulum ke depan? Saran itu kalau ya pertama mungkin pemerintah harus turun langsung ya. Lihat bagaimana misalkan kan kita kalau misalkan murid itu kan kalau misalkan di kelas itu wajarnya itu adalah 28 orang. Kita kan tidak mungkin ya di sini kan 60. Sedangkan masa kalau misalkan kita menolak tidak sekolah kan seperti itu, mau tidak mau kita harus menerima. Pertama disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di lapangan ya. Jangan sampai yang menjadi objek penelitian itu di perkotaan
misalkan dari bawahnya itu seperti apa, mungkin itu saja. Mau nambahkan, Bu Wiwi? Nancep kan. Terima kasih Ibu.